20. Nah, di sini aku sebagai tutor yang akan bantu teman-teman untuk latihan soal sesuai materi yang sudah disampaikan di main room tadi. Untuk sesi kali ini lebih santai ya, jadi teman-teman boleh sambil makan atau minum. Nah, selama latihan berlangsung ini akan ada 2 soal yang bisa teman-teman coba kerjakan sendiri, lalu bisa raise hand kalau sudah ketemu jawabannya. Untuk yang jawabannya benar, akan dapat hadiah menarik nih. Jadi diharapkan teman-teman bisa memperhatikan dengan baik ya. Nah, kira-kira teman-teman sudah siap latihan belum nih? Kalau sudah, boleh kasih reaction-nya dong. Nah, oke. Sepertinya udah pada siap nih ya. Oke, sekarang kita mulai latihan soalnya. Apa share screen-nya sudah kelihatan ya? Sudah terlihat. Oke. Nah, untuk pelatihan soal kali ini materinya berupa live table dan selection ya. Nah, untuk soal pertama ini ada informasi berupa tabel yang masih belum lengkap nih. Jadi kita disuruh untuk melengkapi informasi dari tabel ini. Yang diketahui informasinya cuma L, terus ada AX, DX maksud saya, lalu ada X min 50, divert Q 50. Nah, kita disuruh mengisi bagian yang kosong ini selain bagian X ini. Untuk cara mengisinya, kita dapat menggunakan rumus yang tersedia nih. Jadi yang pertama itu ada rumus LX. LX sama dengan LX plus 1 ditambah DX. Lalu yang kedua ada DX sama dengan LX dikurangi LX plus 1. Lalu untuk U divert TQX itu sama dengan LX plus U dikurangi LX plus U plus T dibagi LX. Nah, untuk cara mengerjakannya bisa mulai dari tahap yang ini, yang bernilai X min 50 divert QX divert Q50 adalah 0,07 ketika X-nya adalah 52. Jadi kita bisa mencari nilai L52 dari keterangan itu. Nah, ini dicarinya melalui 52 dikurangi 50 divert Q50 itu sama dengan 2 divert Q50, yaitu didapatkan dari L52 dikurangi L53 dibagi L50. Nah, ini tadi nilainya 0,07, itu sama dengan L52 dikurangi 720 dibagi 1000. Nah, selalu setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil L52 itu sama dengan 790. Maka di tabel bagian ini diisi sebesar 790 untuk L52. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mencari D52. D52 ini didapatkan dari L52 dikurangi L53. Jadi L52 dikurangi L53 ini selisihnya adalah 70. Jadi nilai dari D52 ini sebesar 70. Nah, selanjutnya kita bisa mencari untuk L51. L51 ini didapatkan dari L52 ditambah D51. D52 ditambah D51. Jadi nilai yang dihasilkan yaitu sebesar 875 untuk L51. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengisi nilai D50, kita bisa mendapatkannya dari nilai L50
dikurangi L51. Nah, didapatkan sebesar 125. Nah, untuk selanjutnya kita mengisi nilai dari X min 50 divided Q 50 ketika X sama dengan 50. Itu bisa didapatkan dari, oh ini maaf ya, ini salah penempatan. Jadi yang ini sebesar 0,125, kalau yang ini 0,085. Ini untuk ketika X 50 itu nilai X min 50 divided Q 50 ini sebesar 0,0125. Dan untuk ketika X 51 nilainya adalah 0,085. Nah, sudah terisi semua dengan langkah-langkah yang diberikan tadi. Mungkin untuk soal ini ada pertanyaan dari teman-teman? Atau mungkin sudah paham, bisa ketik di kolom chat, paham atau sudah cukup itu? Gimana yang lain? Apa ada pertanyaan atau terlalu cepat? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal ini diberikan informasi fungsi Lx itu sama dengan 100 dikali akar pangkat 3 dari K dikurangi 0,5 X kuadrat. Dan diketahui informasi bahwa X bernilai positif. Dan mu 50 sebesar 1/48. Kita disuruh untuk menentukan nilai K. Nah, cara yang bisa kita gunakan yaitu kita perlu mendefinisikan P50 karena di sini diketahui untuk nilai mu 50 sebesar 1/48 dan P50 ini juga bisa didefinisikan dari L51 dibagi L50. Jadi berdasarkan rumus yang sudah disediakan ini kita bisa mencari nilai K-nya. Jadi untuk P50 dengan informasi mu 50 sama dengan 1/48, kita bisa mendapatkan nilainya sebesar E pangkat minus 1/48. Itu didapatkan dari E pangkat integral 0 sampai 1 minus mu 50 dt. Nah, untuk P50 sama dengan L51 dibagi L50, kita bisa substitusi dari nilai ini. Jadi kita mengganti nilai X menjadi 51 dan 50. Untuk ini, untuk L51 maka 100 dikali K dikurangi 0,5 kali 51 dipangkatkan 2/3. Untuk yang L50 juga sama, kita hanya perlu mengganti jadi 50. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ternyata nilai K-nya mendapatkan hasil sebesar mendekati 41,25 sekian. Nah, untuk soal yang ini dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Atau sudah jelas bisa tulis di kolom chat ya. Gimana yang lain? Oke, untuk penurunan rumusnya ini kita bisa
samakan ya untuk nilai P yang kita temukan dari mu 50 ini, dan kita bisa samakan dari L51 dibagi L50 ini. Nah, nilai ini nanti tujuannya untuk mendapatkan nilai K. Jadi, E pangkat minus 1/48 ini disamakan dengan nilai yang ini. Nah, ini nanti dilakukan perhitungan, lalu didapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini nanti dapat digunakan untuk mencari nilai K-nya. Seperti itu ya langkahnya. Mungkin bagaimana tanggapannya? Oke, mungkin yang lain apa sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup bisa tulis di kolom chat ya yang lain. Oke, sepertinya sudah jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikut ini diketahui suatu daerah memiliki populasi yang berusia 25 tahun. Nah, ini nilai X-nya. Lalu berusia 25 tahun dengan 20%, proporsi perokok itu sebesar 20% dan 80% proporsi bukan perokok. Lalu diberikan informasi sebagai berikut, yaitu mortalitas tubuh bukan perokok memiliki mu NS, lalu sedangkan mortalitas untuk perokok memiliki constant force mu S, 2 kali lebih besar dari bukan perokok. Lalu pada 15 tahun ke depan, proporsi dari perokok adalah sebesar 18%. Nah, untuk soal ini diberlakukan asumsi uniform distributed asumsi UDD. Nah, kita disuruh untuk mendapatkan peluang bahwa seorang bukan perokok berusia 40 tahun akan bertahan hidup 2,5 tahun ke depan dan akan meninggal 1,7 tahun setelahnya. Nah, ini bisa dicari melalui langkah ini. Jadi kita perlu mendefinisikan SXT dengan X-nya ini 25 sesuai proporsi yang diberikan di soal, yaitu 20% untuk perokok dan 80% untuk bukan perokok. Dan diketahui juga mu constant force untuk perokok itu adalah 2 kali dari constant force untuk bukan perokok. Nah, karena proporsi perokok 15 tahun ke depan sebesar 18%, maka kita perlu melakukan perbandingan. Jadi 20% S25 untuk perokok untuk 15 tahun ke depan itu dibagi dengan survival untuk fungsi survival ketika X25 dan T15 itu sebesar 20% E pangkat minus mu NS dengan T15. Jadi rumus ini itu didapatkan dari sini aslinya. Nah, lalu
Untuk S25T15 ini kita menggunakan fungsi yang sudah kita definisikan tadi. Nah, karena proporsi 15 tahun ke depan ini sebesar 18%, jadi ini nilainya 0,18. Nah, ini kita lakukan perhitungan, lalu didapatkan nilai mu NS dan mu S. Mu NS ini kita dapatkan sebesar 0,0867. Sedangkan mu S yaitu sebesar 2 kali mu NS sebesar 0,01734. Nah, untuk mendefinisikan notasi yang kita butuhkan di soal, yaitu seseorang yang bukan perokok berusia 40 tahun akan bertahan hidup 2,5 tahun ke depan dan akan meninggal 1,7 tahun setelahnya, yaitu dinotasikan dengan 2,5 divert 1,7 QS40. Nah, ini kita bisa mengubahnya ke persamaan seperti ini. 2,5 P40S dikurangi 4,2 P40S. Ini berdasarkan rumus yang sudah diberikan seperti ini. Kita bisa mengubah seperti ini. Nah, akan dihasilkan bentuk sebagai berikut. 2P40S dikali 0,5 P42S dikurangi 4P40S dikali 0,2 P44S. Nah, untuk bentuk yang ini diberlakukan asumsi UDD. Jadi, asumsi UDD itu berbentuk SX QX itu sama dengan S dikali QX dengan syarat nilai S berada pada 0 hingga 1. Nah, setelah menggunakan asumsi tersebut, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk seperti ini. Karena ini menggunakan QX, jadi kita ubah dulu 0,5 PS42 ini menjadi QX, yaitu 1 minus 0,5 Q42S. Lalu ini juga kita perlu mengubahnya ke QX. Jadi setelah dilakukan perhitungan, kita mendapatkan hasil 2,5 divert 1,7 QS40 itu bernilai 0,0278291. Nah, untuk soal ini apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Mungkin kalau sudah jelas bisa kasih reaction ya. Mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan untuk soal ini, jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk soal ini diberikan tabel live table ya, untuk selected live table. Jadi ada tanda kurung siku seperti ini. Nah, diketahui informasi apabila L selected 60 sama dengan 18.000, maka hitunglah besar L 60 plus 1 dan L 60 plus 3. Nah, ini bisa dilakukan dengan kita tahu bahwa rumusan TP selected X ini sama dengan L selected X ditambah T dibagi L selected X. Lalu untuk TPS ini juga sama dengan 1 minus TQ selected X. Jadi untuk
nilai ini didapatkan dari L selected 60 dikali P selected 60. L selected 60 ini sebesar 18.000 lalu dikalikan 1 minus 0,026 karena P selected 60 ini sama hasilnya dengan 1 dikurangi Q selected 60. Jadi 1 dikurangi 0,026. Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil yang ditemukan sebesar 17.532. Nah, untuk yang L selected 60 plus 3 ini bisa ditemukan dari nilai L selected 60 dikali 3P selected 60. Nah, bentuk 3P selected 60 ini bisa didapatkan dari 2 plus 1P. Ini rumus awalnya dari U plus T PX sama dengan UPX dikalikan TPX plus U. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Untuk P60 dikali 2P60 plus 1 sama dengan P60 dikalikan P60 plus 1 lalu dikalikan lagi P60 plus 2. Nah, ini caranya sama, gunakan rumus yang seperti ini. Nah, setelah ditemukan bentuk seperti ini, kita bisa masukkan nilainya melihat dari tabel. Jadi, L60 ini 18.000 dikali 1 minus Q60 sebesar ini dikali lagi 1 minus Q60 plus 1 lalu dikalikan lagi 1 minus Q60 plus 2. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka nilainya mendekati 16.752. Untuk soal yang ini apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada bisa ditulis di kolom chat atau ada juga bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, setelah aku menunggu ada pertanyaan, sepertinya belum ada yang nanya ya. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya aja. Nah, kita sekarang sampai ke soal berhadiah. Jadi teman-teman yang bisa ngerjain soal ini dan dapat jawabannya, nanti bisa langsung raise hand dan bisa berkesempatan untuk dapat hadiah nih. Nah, untuk soal ini aku kasih waktu 5 menit ya untuk ngerjain. Aku tunggu sampai 11.09. Kalau udah dapat jawabannya bisa langsung raise hand ya.
Oke, dari kolom chat ini sudah ada yang mencoba jawab, yaitu sebesar 1,9638. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang teman-teman lain yang sudah mencoba bisa eh, nyebutin ya hasil yang ditemukan berapa. Karena masih ada 4 menit lagi. Ayo nih teman-teman yang lain bisa jawab loh. Siapa tahu kalau 10 peserta traktif bisa dapat hadiah nih dari panitia. Untuk clue-nya, untuk soal ini seperti apa rumusannya sama ya kayak soal-soal sebelumnya. Jadi belum ada clue untuk soal ini. Jadi tinggal dicoba-coba sesuai rumus yang sudah diberikan di soal-soal berikut sebelumnya. Oke, kurang 3 menit lagi ya teman-teman. Oke, kurang 2 menit ini teman-teman yang lain mungkin yang sudah dapat jawabannya bisa tulis kolom chat atau raise hand ya. Oke, tinggal 1 menit lagi nih teman-teman. Bisa dicoba lagi. Nah, sekarang sudah 11.09 nih. Jadi kita buka aja ya pembahasannya. Nah, tadi yang jawab di kolom chat sudah benar ya. Jadi untuk caranya seperti ini. Kita cari dulu nilai dari 2P52 plus 1 ini dengan selected 52. Yaitu dari L selected 52 plus 1 plus 2 dibagi L selected 52 plus 1 sama dengan L55 karena ini termasuk ultimate jadi tidak ada tanda kurung sikunya ya. Jadi L55 dibagi L selected 52 plus 1. Nah, ini didapatkan dari tabel yang ini 950 dibagi 965. Nah, didapatkan hasil sebesar 0,09844 sekian. Nah, untuk yang 2P plus 2P53 ini dapatkan dari L53 plus 2 dibagi L55. Nah, ini nilainya dari tabel yaitu 950 dibagi 970. Jadi dapatkan hasil ini. Nah, untuk hasil penjumlahannya setelah dijumlahkan didapatkan 1,96
sekian. Nah, karena dibulatkan dalam 3 angka di belakang koma, jadi hasil akhirnya sebesar 1,964 ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan di soal ini. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau raise hand langsung ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Ya, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya untuk soal ini, jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ternyata juga soal berhadiah lagi nih. Jadi teman-teman yang tadi belum berkesempatan jawab untuk soal yang tadi bisa jawab soal ini ya. Diketahui tabel life table seperti ini dengan asumsi constant force of mortality, kita diminta untuk mendapatkan nilai 3,2 Q 40,5. Nah, ini bisa dicoba ya teman-teman, aku kasih waktu 7 menit. Jadi aku tunggu sampai 11.19 ya. Atau barangkali pada soal ini ada yang minta clue. Gimana teman-teman, perlu clue atau nggak perlu? Udah bisa ngerjainnya? Oke, di kolom chat sudah ada yang mencoba jawab, yaitu sebesar 0,0556. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sambil menunggu waktunya, teman-teman yang lain kalau ada yang sudah dapat jawaban juga bisa langsung tulis di kolom chatnya ya. Mungkin jawabannya sama atau malah ada yang beda gitu, atau ada jawaban lain mungkin bisa langsung ditulis aja. Karena sampai aku tunggu sampai 11.19. Atau teman-teman yang lain perlu clue nih. Kalau perlu aku kasih nih ya clue-nya. Nah, clue-nya ini. Jadi asumsi CFM itu bentuknya seperti ini. Jika S, P, X plus U itu dapat diubah jadi PX pangkat S dengan syarat S plus U itu nilainya kurang dari 1. Nah, ini clue-nya teman-teman. Mungkin yang lain juga bisa menjawab ya.
Oke, kurang 4 menit lagi teman-teman. Mungkin yang udah ketemu bisa langsung tulis ya. Jawabannya berapa. Mana teman-teman yang lain? Apa udah ada yang dapat jawabannya lagi? Waktunya kurang 3 menit lagi nih. Lumayan loh, bisa jawab sudah dapat kesempatan untuk dapat hadiah nih. Oke, kurang 2 menit lagi. Oke, ini ada mencoba jawab lagi itu hasilnya 0,031. Nah, sekarang udah jam 11.19 nih. Kita lihat sama-sama ya pembahasannya hasilnya berapa yang benar. Oke, kita buka slide selanjutnya. Nah, ternyata hasilnya itu sebesar 0,0505504. Tadi yang mendekati 0,5056 ya. Jadi untuk pembahasannya seperti ini. Nilai dari 3,2 Q 40,5 ini itu sama dengan 1 minus 3,2 P 40,5. Nah, bentuk ini kita bisa pecah menjadi bentuk seperti ini melalui formula yang sudah kita ketahui tadi ya, itu ini. Jadi kita bisa pecah ke bentuk ini. Jadi 3,2 P 40,5 itu sama dengan 2,7 tambah 0,5 P 40,5. Nah, ini kita dapatkan hasil 0,5 P 40,5 dikali
2,7 P41. Nah, nilai ini juga kita bisa pecah lagi menjadi seperti ini ya. Jadi 2 plus 0,7 P41, kita dapat hasilnya ini. Nah, maka hasil keseluruhan dari 3,2 P40,5 ini bentuknya seperti ini. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, karena kita menggunakan asumsi CFM, jadi nilai T ini kita bisa ubah menjadi pangkatnya. Jadi seperti ini, P40 pangkat 0,5 kali 2P41 dikali lagi P43 pangkat 0,7. Nah, karena ini menggunakan live table, jadi menentukan nilai TPX itu dengan nilai L-nya. Jadi untuk P40 ini dari L41 dibagi L40 pangkat 0,5, terus dikalikan L43 dibagi L41 dikalikan L44 per L43 pangkat 0,7. Nah, dapatkan hasil 0,9494 sekian. Nah, karena kita diminta untuk menentukan Q, maka kita perlu mengurangi 1 dikurangi 3,2 P40,5. Maka didapatkan hasil sekian. Nah, untuk soal ini mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Gimana teman-teman? Kalau sudah jelas atau cukup bisa tulis di kolom chat ya. Oh, ternyata sesi latihan soal durasinya sudah habis ya teman-teman. Jadi ini tadi soal terakhir. Nah, untuk sesi kali ini, sesi latihan soal ini bisa dicukupkan. Sebelum itu mungkin dari teman-teman dokumentasi bisa mengambil dokumentasinya dulu untuk latihan soal ini. Saya persilakan ke teman-teman dokumentasi. Oke, thank you Tian. Oke, mungkin di sini aku bakal bantu untuk sesi dokumentasi. Untuk teman-teman semua bisa on cam dulu yuk. Kita dokum bareng-bareng. Mungkin aku tunggu sampai 11.24. Yuk, masih dikit banget nih yang on cam. Teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam bisa banget ikut on cam untuk sesi dokumentasi. Kalau yang berhalangan boleh dibantu dengan ramein reaction aja pas nanti aku tag fotonya. Oke, karena udah 11.24, aku bakal ambil dokumentasi. Di sini ada 2 slide, aku bakal ambil masing-masing 2 kali. Untuk teman-teman yang nggak bisa on cam, bisa bantu kasih reaction ya. Oke, untuk yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, mungkin sesi dokumentasi dapat dicukupkan. Aku balikin ke Tian. Nah, oke, terima kasih Emel. Sebelum sesi latihan ini ditutup, jadi kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Nah, berdoa dipersilakan. Ada kata cukup untuk berdoa. Nah, untuk teman-teman belum live bisa mengisi link feedback dulu ya yang di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Karena feedback ini akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat.
Nah, untuk teman-teman nanti bisa langsung leave dari Zoom ini ya, tidak perlu untuk kembali ke main room. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih semuanya.